Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim, Rektor Universitas Baitur Rahmah, atas nama seluruh sivitas akademika dan pengurus Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, ketakwaan, ketaatan, sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, sehingga setelah puasa kita dapat mendapatkan takwa yang dijanjikan oleh Allah. Dan kita berharap apa yang kita doakan selama bulan puasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, salah dan janggal mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Summa as-salatu was-salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayyuhas shaimun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh dengan keistimewaan. Bulan yang Allah muliakan dengan banyak hal-hal baik atau banyak dengan kebaikan. Sehingga kita menyebutnya dengan bulan suci Ramadan. Karena banyak orang melakukan kebaikan, kesucian. Kita sebutnya dengan bulan penuh berkah, syahrun mubarak. Berkah sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka Allah muliakan Ramadan ini. Dan salah satu yang menjadikan Ramadan ini mulia adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Yang menjadikan bulan Ramadan ini mulia salah satunya adalah karena Allah turunkan kitabnya Al-Quran di bulan ini. Sehingga kita sebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan di mana Al-Quran pertama kali diturunkan kepada hambanya yang terpilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melalui malaikatnya yang terpilih, yakni adalah Jibril alaihi salam. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayyuhas shaimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada pembicaraan kali ini adalah hikmah tilawah Al-Qur'an. Tidak asing di telinga kita begitu kita memasuki bulan suci Ramadan atau kita berada dalam bulan suci Ramadan, maka akan ada istilah tadarus Al-Quran. Nah, di mana-mana diadakan tadarus Al-Quran, misalnya seperti itu. Tapi sebelum itu, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang hikmah tilawah Al-Quran, jamaah sekalian, maka sebagai pengantar, kiranya kita perlu mengetahui beberapa istilah dalam agama kita terkait dalam mempelajari Al-Quran. Para ulama memberikan beberapa jenis atau sebutan untuk mempelajari Al-Quran. Yang pertama adalah qiraah. Ini berasal dari qara'a yaqra'u qira'atan. Maka dalam kamus jika kita cari makna qara'a adalah artinya adalah an-nutqu biha,
mengucapkan sesuatu. Atau bisa kita katakan qiraah atau qiraah itu adalah pengucapan sesuatu. Jadi apapun yang kita ucapkan bisa kita sebut dengan qiraah. Kita mengucapkan kata-kata di dalam buku selain Al-Quran, maka kita bisa sebut itu qiraah. Atau ucapan orang lain kita ucapkan lagi, itu juga bisa disebut dengan qiraah. Jadi tidak sebatas membaca Al-Quran saja. Sebagaimana Nabi itu adalah mengulangi ucapan Jibril, Iqra. Karena Rasul tidak bisa membaca maka spontan menjawab, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Jadi qiraah ini, istilah qiraah yang pertama ini yang harus kita dudukkan maknanya adalah mengucapkan sesuatu apapun, dan itu bisa disebut dengan qiraah. Jika kita mengucapkan kata-kata dalam Al-Quran, maka bisa disebut juga dengan qiraatul Quran. Maka istilah yang kedua yang perlu kita dudukkan maknanya adalah tilawah. Nah, ini sering kita gunakan atau kita dengar, tilawatul Quran. Berikut ini akan kita dengarkan tilawah Al-Quran dari Al-Ustadz bla 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 bla. Baik. Apa makna tilawah? Jika kita melihat ke dalam mu'jam, tilawah yang dimaksud adalah la takunu illa li kalimataini fasa'idan. Yang disebut tilawah itu adalah dua kata atau lebih dari itu. Jadi kalau satu kata itu belum disebut dengan tilawah. Maka wahyu yang pertama itu dikatakan melalui Jibril, Iqra. Nah, satu kata, itu qiraah. Kalau tilawah itu harus minimal dua kata dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan tilawah. Maka sebagaimana contoh di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45 Allah berfirman, Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Kita perhatikan di sini ada kalimat utlu. Nah, ini satu asal kata dengan tilawah. Artinya apa? Jika kita lihat terjemahan Al-Quran, maka artinya sama dengan iqra, bacalah. Maka tapi maksudnya lain. Utlu di sini adalah yang pertama kita sudah pahami tadi bahwa tilawah itu harus dua kata atau lebih. Artinya pembacaan yang panjang. Dan arti lain dari tilawah itu adalah ittiba, sesuatu yang diikuti dengan sesuatu setelahnya. Nah, maka di sini Allah berfirman, Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacakan apa-apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Al-Quran, wa aqimis shalah, dan dirikanlah shalah. Coba kita lihat redaksi ayat ini. Rasul diperintahkan untuk membacakan wahyu, dan itu tidak sedikit, banyak. Lagi-lagi utlu, bacakan, dan situ hanya tidak sekedar mengucapkan saja, tapi dibarengi sebagaimana makna tilawah yang kedua adalah ittiba, dibarengi dengan hal yang lain. Apa itu? Dengan pengajaran, dengan pemahaman. Itulah sebetulnya makna tilawah. Maka setelah Rasul membacakan apa-apa yang datang dari Allah, dengan dibarengi dengan contoh, dibarengi dengan pemahaman, barulah diperintahkan wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Itu istilah yang kedua. Yang ketiga jamaah sekalian, ada istilah yang kita sebutkan di awal tadi, tadarus. Tadarus ini satu asal kata dengan yang kita kenal dalam keseharian kita sebutan dengan madrasah. Nah, darasa artinya jika kita terjemahkan secara cepat adalah mempelajari, atau dalam kamus dikatakan qara'a liyafhamahu wa yahfadhahu, membaca dengan tujuan untuk memahaminya dan atau untuk menghafalnya. Maka itu disebut dengan dirasah, darsun atau tadarus. Jika ditambahi dengan huruf ta, maka dalam bahasa Arab itu menyaratkan hal tersebut dilakukan oleh dua orang. Maka jika kita sebut tadarus Al-Quran, itu kurang pas jika dia membaca Al-Quran sendiri.
Kalau dia membaca Al-Quran sendiri, itu bisa kita sebut dengan tilawah. Tetapi jika dia berdua atau lebih beramai-ramai, ada yang membaca, ada yang mengoreksi, ada yang mendengarkannya, itu bisa kita sebut dengan tadarus, saling mempelajari. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya digambarkan bagaimana kebiasaan beliau ketika Ramadan datang. Kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Bahwasannya Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling baik, dan kebaikannya itu bertambah berkali lipat begitu datang Ramadan. Yalqahu Jibril wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin. Dan setiap malam Ramadan itu Jibril menemui Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan? Fayudarisuhul Quran. Dan apa yang dilakukan adalah mempelajari Al-Quran. Jadi setiap kali Ramadan Rasulullah SAW mempelajari kembali Al-Quran bersama siapa? Jibril. Nah, di sini kita dapat perbedaannya. Tadarus itu harus dilakukan 2 orang atau lebih. Jika sendiri maka disebut dengan tilawah atau qiraah. Istilah yang keempat yang perlu kita ketahui yakni adalah tadabbur. Nah, ini kita juga pernah mendengarnya atau bahkan sering mendengarnya. Apa arti kata tadabbur? Dalam kamus dikatakan fakir fiha wa nadhara fi akibatiha. Pikirkan apa yang terkandung di dalamnya dan perhatikan apa akibatnya. Wah, ini sangat dalam sekali. Maka salah satu ayat Al-Quran yang menggunakan kata dabbara yudabbiru at-tadabbara, yakni adalah dalam Quran surah An-Nisa 82, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka tidaklah mereka itu menghayati Al-Quran, mendalami Al-Quran. Karena arti tadabbur tadi adalah faqqara fiha, memikirkan apa yang di dalamnya. Wa nadhara fi akibatiha, dan memperhatikan, membaca apa akibatnya. Ini sangat dalam. Jadi siapa saja yang mampu mentadabburi Al-Quran, maka ia akan memperoleh hal-hal yang sangat banyak dan sangat luar biasa. Karena tadabbur tidak hanya sekedar membaca atau memahaminya saja, tapi tadabbur adalah berpikir tentang ayat tersebut dan melihat, memperhatikan apa akibat-akibatnya, apa pelajaran di dalamnya. Maka itu kita kenal dengan istilah tadabbur. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayyuhas shaimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita kembali ke tema besar kita adalah hikmah tilawah Al-Quran. Maka jika kita berbicara tentang hikmah tilawah Al-Quran, maka yang harus kita dudukkan yakni adalah kata-kata hikmah. Tilawah kita tadi sudah mengetahuinya. Hikmah. Hikmah itu adalah mempelajari nilai atau pelajaran atau manfaat dari sesuatu. Itu hikmah. Maka jika kita pahami sederhana, hikmah tilawatul Al-Quran artinya nilai yang terkandung dalam tilawah Al-Quran, atau pelajaran yang terkandung dalam tilawah Al-Quran, atau manfaat yang kita dapatkan dari kita tilawah Al-Quran. Kita ketahui sekali lagi bahwasannya Ramadan ini disebut juga dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Maka ini adalah momentum yang luar biasa untuk kita bertilawah Al-Quran. Baik, kita berbicara tentang hikmah tilawah Al-Quran. Maka di sini ada beberapa keutamaan dari tilawah Al-Quran itu sendiri. Karena hikmah itu, kembali kami tegaskan, isinya adalah nilai, isinya adalah pelajaran, isinya adalah manfaat, dan semuanya itu bisa kita sebut dengan keutamaan. Maka ada beberapa, setidaknya ada 3 keutamaan yang akan kita sampaikan di sini terkait dengan tilawah Al-Quran. Yang pertama, tilawah Al-Quran adalah perniagaan
yang tidak akan merugi, atau bisa kita katakan dengan kata lain, perdagangan yang pasti beruntung. Allah tegaskan dalam Al-Quran, dalam Quran surah Fatir ayat 29 hingga 30, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Maka dikatakan dalam ayat 29 di sini, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca, di sini menggunakan kata-kata yatslu, tilawah. Sesungguhnya orang yang senantiasa tilawah Al-Quran, kemudian mendirikan salat, kemudian berinfak dari apa yang dirizkikan kepada dia, baik itu secara diam-diam atau secara terang-terangan, maka dikatakan di sini mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi atau perdagangan yang penuh dengan keberuntungan. Itu yang pertama. Maka dijelaskan dalam tafsir Al-Wasit bahwasannya ayat ini sebetulnya Allah Subhanahu wa taala madaha subhanahu al-mukaththiruna min tilawati kitabih, memuji orang-orang yang banyak bertilawah Al-Quran, memuji orang yang senantiasa mendirikan salat, memuji orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Maka sebagaimana keutamaan lainnya orang yang banyak membaca Al-Quran, dalam sebuah hadis yang masyhur Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha wala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Kita perhatikan, ini salah satu keutamaan tambahan, keutamaan yang luar biasa dari bertilawah Al-Quran. Siapa saja yang membaca Al-Quran atau salah membaca satu huruf saja dari kitab Allah, maka baginya kebaikan. Dan kita tahu dalam agama kita, kebaikan itu wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu selalu dilipat gandakan 10 kali. Itu bisa terjadi di hari-hari biasa. Bagaimana jika di bulan Ramadan? Bisa jadi dilipat gandakan hingga 100 kali, 100.000 kali, 700 kali. Tak terhingga. Sebagaimana puasa, ibadah yang tidak kita tahu berapa pahalanya. Hanya Allah yang akan membalasnya. Maka sekali lagi Rasulullah menegaskan, alif lam mim saja kamu baca, itu tidak saya katakan itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kita membaca alif lam mim saja dalam Al-Quran, artinya kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Jemaah sekalian, ayyuhas shaimun yang dimuliakan oleh Allah. Lalu keutamaan yang kedua dari tilawah Al-Quran adalah tentunya Al-Quran ini akan mendatangkan syafaat kepada yang senantiasa bertilawah Al-Quran. Sebagaimana Nabi kita menegaskan dalam hadisnya, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, banyaklah baca Al-Quran, fa innahu, maka sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Tapi ingat kata kuncinya di sini, sahabat-sahabatnya, bukan sembarangan orang, bukan orang yang malas-malasan membaca Al-Quran, tetapi sahabatnya. Kita tahu apa itu sahabat. Sahabat itu senantiasa ada saat senang dan duka, senantiasa bersama kita. Itulah sahabat. Maka yang akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran adalah para sahabatnya. Bukan sembarangan orang, bukan yang membaca Al-Quran dengan malas-malasan atau terpaksa. Lalu yang terakhir, yang ketiga keutamaannya adalah membaca Al-Quran itu akan senantiasa mendatangkan kemuliaan. Sebagaimana hadis yang masyhur, hadis dari Utsman bin Affan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah.
Orang yang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran, kemudian orang yang mengajarkannya. Maka sangat luar biasa. Ramadan ini merupakan momentum dan fasilitas yang sangat luar biasa yang diberikan Allah kepada hambanya yang beriman. Untuk apa? Untuk banyak menggali kebaikan, keberkahan. Salah satunya caranya adalah dengan tilawah Al-Quran. Maka pujian bagi orang yang pandai membaca Al-Quran. Al-mahiru fi bil Quran ma'asyafaratil kiramil barara. Orang-orang yang mahir dalam membaca Al-Quran itu nanti kelak kedudukannya akan bersama malaikat yang mulia. Dan orang-orang yang yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syak falahu ajran. Adapun orang yang mau belajar sungguh-sungguh dan dia kesulitan bahkan terbata-bata dalam membaca Al-Quran, tapi dia terus semangat mau membaca Al-Quran, maka bagi orang-orang ini pahalanya 2 kali lipat. Demikian jamaah sekalian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala khilafan. Semoga puasa kita banyak dihiasi salah satunya dengan tilawah Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah terdiri dari S1 dan Profesi Dokter Umum, S1 dan Profesi Dokter Gigi, S1 Manajemen dan Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, S1 dan Profesi Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, dan D3 Akademi Keperawatan Baitur Rahmah. Untuk pendaftaran silakan kunjungi website pmb.unbrah.ac.id.